Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai yang sudah kalian coba minggu lalu, yakni pada tugas TKJI, yang mana TKJI ini adalah artinya tes kebugaran jasmani Indonesia. Jadi untuk apa sih kita harus mengetahui TKJI? Oke, kita simak. Menurut pengertiannya, TKJI adalah suatu usaha untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani seseorang melalui berbagai butir tes. Nanti ketika kalian lulus, entah itu masuk ke universitas, entah itu masuk ke kepolisian, entah itu di dunia militer, sedikit banyak nanti akan ada tes fisik yang salah satu itemnya adalah tes kebugaran jasmani Indonesia. Jadi untuk masuk ke universitas atau untuk masuk ke menjadi aparat negara nantinya, kalian kondisi fisiknya sudah bugar atau belum, gitu. Jadi jangan sampai kamu mau jadi polisi tapi badannya tidak bugar, tidak fit segala macam gitu. Jadi untuk menunjang itu semua diperlukan tes, salah satunya tes fisik, dan yang bisa digunakan adalah tes kebugaran jasmani Indonesia ini atau TKJI. Tes TKJI ini digolongkan sesuai dengan usia seseorang. Oke. Jadi dari usia 3 tahun pun hingga dewasa bisa bisa diaplikasikan tes kebugaran jasmani ini gitu. Tapi disesuaikan dengan usianya. Jadi jangan sampai usia 3 tahun larinya berapa meter disamakan dengan yang usianya 19 tahun. Tidak bisa. Jadi disesuaikan, digolongkan dengan usianya. Umumnya terdapat 5 rangkaian tes. Yang pertama ada lari sprint, ada pull up. Pull up itu yang lengan kalian jadi harus menumpuk pada tiang pegangan dan mengangkat badan kalian, itu pull up. Itu bahasa Indonesianya adalah tarik ke atas gitu. Lalu yang ketiga adalah vertical jump, jadi kalian nanti harus melompat biasanya 3 kali, dan yang dilihat adalah lompatan yang paling tinggi itu ambilnya. Dan yang keempat ada sit up atau baring duduk. Yang terakhir ada lari jarak jauh gitu. Biasanya ada 5 rangkaian tes yang digunakan untuk tes kebugaran jasmani Indonesia ini. Seperti apa tesnya? Kita bisa lihat. Yang pertama adalah TKJI. Sprint berarti kalian harus lari secepat-cepatnya, sekencang-kencangnya. Dan di sini dibagi berdasarkan kelompok umurnya. Di sini ada 4 kategori, ada 6 sampai 9 tahun, 10 sampai 12, 13 sampai 15, 16 sampai 19 tahun. Putra dan putri pun dibedakan. Jadi untuk usia 6 sampai 9, 30 meter, 10 sampai 12, 40 meter jaraknya ya, jarak larinya. 13, 15, 50 meter, 16, 19, 60 meter jadi jaraknya. Dan yang diambil nanti dari titik awal hingga finish itu dapatnya berapa detik. Itu nanti yang masuk ke dalam kategori penilaian. Nah, untuk format penilaiannya, kalau misalkan contoh kita yang paling di umur 6-9 tahun putra, nanti dilihat nih, si anak itu dapatnya berapa detik. Kalau misalkan dalam 30 meter tadi, umur 6-9 tahun itu, dia dapatnya lebih dari kurang dari 5,5 detik. Itu dia masuknya ke kategori nilai 5. Kalau dia dapatnya adalah di antara 5,6 sampai 6,1, otomatis dia dapat nilainya 4. Begitupun ada nilai 3, 2, 1. Jadi kita tinggal lihat tabelnya saja. Tabelnya sudah ada, tabelnya sudah tersedia, banyak di internet, kamu bisa mau pakai yang manapun. Itu disesuaikan dengan kategori usianya. Contoh sekali lagi, ke umur 6-9 tahun putra misalkan, dia dapatnya 4 detik.
otomatis dia lebih cepat dari 5,5 detik dalam jarak 30 meter tersebut. Berarti dinilainya adalah nilai 5, paling besar. Gitu. Contoh untuk sprint. Yang kedua ada pull up. Oke. Tujuannya pull up untuk mengukur kekuatan otot lengan dan bahu. Oke. Sama di sini pengelompokan usianya 6-9 tahun. Tapi di sini adalah bukan pengulangannya, tetapi adalah berapa lama anak bertahan di gantungan pull up tersebut. Contoh lagi, kalau misalkan umur 6-9 tahun, putra, kalau bisa bertahan di atas menggantung tanpa napak kakinya juga menggantung, jadi seluruh tubuhnya menggantung saja, dari 40 detik ke atas itu dia dapat nilai 5, kalau 22 detik sampai 39 detik 4 dan seterusnya. Oke. Jadi kita tinggal melakukan, mencatat dan cari tabelnya. Oke. Jadi kita melakukan, dia dapatnya misalnya 24 detik. Otomatis kita lihat aja di tabelnya, masuknya nilai yang mana? Nilainya 4, tulis saja 4. Hasil dari pull up. Lalu selanjutnya di umur hampir sama, cuman beda tabel saja ya. Oke, nanti kalian bisa cari, tabelnya banyak, ada di Google. Oke, selanjutnya sit up sama. Sit up, dia dapatnya ini pengulangan ya, pengulangan. Jadi dalam waktu 30 detik, untuk 6, 9, atau 10-12 tahun itu, 30 detik pengulangan, dia dapatnya berapa kali? Kalau di atas 17 kali, dapatnya nilai 5 untuk putra, 6 sampai dengan 9 tahun. Oke, cukup paham ya? Sama saja. Untuk nyari nilainya berapa, tinggal kita catat aja dia dapatnya berapa kali atau berapa lama bertahan. Untuk sit up pengulangan dapatnya berapa kali. Lalu ada lompat tegak, vertical jump. Oke. Untuk mengukur daya ledak atau tungkai, atau ada di betis nih, yang kepakainya otot betis. Nah, jadi kalian harus menempel nanti di salah satu tembok yang ada ukurannya. Nah, ketika kalian akan melompat, bebas kamu posisinya mau mulai dari jongkok, pokoknya raih lompat setinggi-tingginya. Nanti di papan yang ada ukurannya, ada skala itu, kalian raih dapatnya seberapa tinggi. Sekalipun jadi tangan kita harus lurus ke atas, diambil yang paling ujung paling ujung jarinya, kita dapatnya bisa dapat berapa sentimeter. Itu dilakukan pengulangan sampai 3 kali dan diambil yang paling tingginya, nanti dapatnya berapa. Nah, di sini ada tabelnya sama. Untuk umur 6-9 tahun putra, jika 38 cm ke atas, nilainya 5, nilainya 4, 3, 2, 1, bisa ada dilihat di tabelnya, bisa dicari. Selanjutnya adalah lari jarak sedang, atau sesungguhnya adalah lari jarak jauh kalau dewasa. Jarak sedang ini untuk usia sekolah. Oke, kelompok umur 6-9 tahun, putra ataupun putri 600 meter jaraknya. Oke, kita buat, bagusnya sih lurus, tapi kalau tidak ada lapangan yang luas bisa berbentuk kotak persegi seperti trek lari, dibuat ukuran sepanjang 600 meter. Nah, dalam lari 600 meter ini dicatat waktunya dari awal, dari start sampai dia finish 600 meter itu dapatnya berapa menit, berapa detik, dan akan dikategorikan di sini. Kalau putra 6-9 tahun, kalau dia dapatnya 2 menit 39 detik, kurang dari itu, kurang dari 2 menit, misalnya dia dapat sampai 2 menit 30 detik, otomatis lebih cepat 9 detik dari yang seharusnya, otomatis nilainya 5 gitu. Jadi dia nilainya paling tinggi karena lebih cepat dari yang ada di tabel gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi intinya adalah kalian kemarin untuk khusus yang